Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ridwan Abdul Sani, pembelajaran menggunakan metode saintifik pada umumnya melibatkan kegiatan pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau pengumpulan data. Metode ilmiah pada umumnya dilandasi dengan pemaparan data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Adapun langkah-langkah metode saintifik adalah sebagai berikut. 1. Mengamati. Dalam langkah mengamati, disajikan video tentang fenomena globalisasi. Peserta didik mengamati video tersebut. 2. Menanya. Dari video yang telah ditampilkan, peserta didik diminta untuk merumuskan pertanyaan secara individual. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Setelah peserta didik merumuskan pertanyaan, kelas dibagi menjadi 4 kelompok kecil untuk kembali merumuskan pertanyaan, lalu mengumpulkan informasi berdasarkan pertanyaan yang telah dipilih oleh kelompok. 4. Mengasosiasi. Dalam langkah mengasosiasi, informasi-informasi yang telah dikumpulkan dirumuskan jawabannya, lalu peserta didik menuliskan jawaban tersebut pada lembar kerja berupa scrapbook. Yang kelima, mengomunikasikan. Setelah peserta didik menuliskan jawabannya ke lembar kerja, setiap kelompok memberikan satu perwakilan untuk berkunjung ke kelompok lain secara berurutan. Yang keenam, mencipta. Dalam langkah mencipta, peserta didik menciptakan ide atau gagasan untuk mengatasi masalah sesuai permasalahan yang telah dibahas oleh kelompok lain. Ide tersebut kemudian disampaikan secara lisan dalam kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelumnya silakan ketua memimpin doa. Sikap sempurna, berdoa mulai. Cukup. Terima kasih ketua kelas. Hari ini masuk semua? Masuk semua, Baik. Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Kalian mohon diperhatikan ya. Baik. Ada yang tahu ini gambar apa, anak-anak? Saya, Bu. Iya, silakan. Menurut saya itu gambar orang preman, ya. Ya, ditabung dulu ya jawabannya. Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Rista. Itu gambar anak pang, Bu. Ya, baik. Terima kasih Vega dan Rista. Jadi benar, ini merupakan gambar anak laki-laki yang bergaya punk, di mana budaya punk sendiri berasal dari London. Nah, gambar ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Ada yang tahu materi apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Materi globalisasi, Bu. Ya, tabung dulu. Ada yang tahu? Yang lainnya? Ya, Bu. Ya, silakan. Kenakalan remaja, Bu. Ya, terima kasih Yuli dan Rista. Jadi benar apa yang disampaikan Yuli dan Rista tadi. Hari ini kita akan mempelajari materi globalisasi, di mana pada saat ini banyak masyarakat yang terjebak dalam dampak negatif globalisasi karena mereka tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, Ibu harap anak-anak nanti dapat memperhatikan materi dengan baik agar tidak terjebak dalam dampak globalisasi ya. Ya, Bu. Ya, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, memahami konsep globalisasi. Yang kedua, memahami proses terjadinya globalisasi. Yang ketiga, memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Baik, terima kasih Aziza. Jadi, hari ini Ibu akan menggunakan metode saintifik dalam pembelajaran. Baik, sekarang perhatikan video yang akan Ibu tampilkan ya. Video apa, Bu? Iya, video apa, Bu? Kita penasaran. Ya, daripada penasaran, mari kita simak baik-baik ya. Baik, Bu.
Jadi dari video tersebut ada hubungannya antara globalisasi dengan video. Nah itu bisa tersebar dan diikuti oleh banyak orang karena adanya globalisasi itu. Terus juga itu globalisasi di bidang internet, lebih tepatnya melalui internet. Ya, bagus sekali jawaban dari Ayu. Beri tepuk tangan untuk Ayu. Ya, ada yang ingin berpendapat lagi? Bu, saya punya pendapat lain. Ya, silakan Lisa. Kalau menurut saya, hubungan atau keterkaitan antara video tersebut dengan materi globalisasi, yaitu video tersebut menampilkan fenomena globalisasi di berbagai bidang, Bu. Contohnya itu di bidang transportasi, ekonomi, ataupun kebudayaan, Bu. Ya, bagus sekali jawaban dari Rista. Beri tepuk tangan. Ya, kalian sudah memperhatikan video yang Ibu tayangkan. Sekarang Ibu minta kalian untuk membuat satu pertanyaan yang didapatkan dari video tadi. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, pertanyaannya ditulis di sticky note yang sudah Ibu sediakan ya. Apakah sudah mendapatkan sticky note semua? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu beri waktu 2 menit untuk menuliskan pertanyaan tadi di sticky note ya, anak-anak. Baik, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok anggotanya berisi 5 anak. Ibu akan membagikan PD kepada kalian untuk membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Baik, dalam PD ini ada warna-warna yang nantinya akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok. Jadi kalian yang punya warna yang sama berarti satu kelompok. Mengerti? Mengerti, Bu. Sudah mendapatkan ini semua anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sekarang berkelompok sesuai dengan warnanya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di belakang kelompok 1, kelompok 3 sebelah kiri Ibu, dan kelompok 4 sebelah belakang kelompok 3. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, silakan berkelompok. Sudah berkelompok anak-anak? Sudah, Bu. Baik, sekarang silakan kalian berdiskusi. Pilih 2 pertanyaan yang akan kalian bahas. Pertanyaannya ditulis dalam lembar kerja yang sudah disediakan. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik, silakan mengerjakan. Ya, Bu. Teman-teman, tadi kan sudah disuruh sama Bu Guru bahwa kita harus memberi 2 pertanyaan. Nah, kira-kira pertanyaan siapa aja nih yang mau dipakai? Gimana kalau pertanyaanku? Menurutku pertanyaanku cukup menarik. Memang pertanyaanmu apa, Nov? Iya, Nov, coba sampaikan pertanyaan. Jadi pertanyaanku itu mengapa globalisasi dapat terjadi? Tadi kan di video nggak dijelasin alasan terjadinya globalisasi, cuma contoh-contohnya aja kan. Gimana menurut kalian? Wah, sama itu kayak pertanyaanku. Kalau aku sih setuju aja. Kalau yang lain gimana? Bagaimana kalau pertanyaanku? Punyaku itu bagaimana dampak globalisasi di bidang budaya? Wah, boleh juga tuh. Pertanyaanku juga hampir sama dengan pertanyaanku. Kalau pertanyaan hanya di bidang transportasi aja. Oh yaudah, kalau kayak gitu kita pakai pertanyaan Unun sama Novita aja ya. Lagi pula pertanyaanku cuman pengertian globalisasi. Gimana yang lain? Setuju. Ya, Ya, yuk isi. terus. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, sekarang perwakilan kelompok menempelkan kertas yang sudah dituliskan pertanyaan di papan tulis. Mengerti? Mengerti, Bu.
globalisasi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Ya, terima kasih. Yang kedua, selanjutnya kelompok 3. Ibu, kalau dari kelompok 3, pertanyaannya apa globalisasi hanya berdampak negatif, dan yang kedua permasalahan apa saja yang dipengaruhi oleh globalisasi? Ya, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Ya Bu, dari kelompok 4, pertanyaan yang pertama, apa permasalahan yang ditimbulkan oleh globalisasi? Yang kedua, bagaimana dampak dari globalisasi? Baik, terima kasih yang telah membacakan. Sekarang dari 8 pertanyaan ini, Ibu akan menyimpulkan menjadi 3 pertanyaan yang nantinya akan kalian bahas dalam kelompok. Jadi, baik, Ibu telah menyimpulkan 3 pertanyaan yang nantinya akan menjadi pertanyaan dalam diskusi kalian. Jadi kalian, Ibu harap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian jawaban tersebut dituliskan pada scrapbook. Silakan dihias dengan sebaik mungkin dan semenarik mungkin. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Silakan berdiskusi. Teman-teman, bagaimana ini? Iya ya, kira-kira kasus apa yang dapat kita ambil? Gimana kalau kita ngambil contoh kasus tentang di bidang transportasi, yaitu tentang maraknya ojek online yang semakin membuat manusia semakin malas. Nah, bisa tuh, karena sekarang banyak orang yang menggunakan aplikasi Grab maupun Gojek, dan contohnya adalah GoFood. Iya benar, tadi Ibu Guru juga sudah menayangkan video terkait ojek online, dan di Indonesia sudah banyak sekali itu ojek online. Jadi sekarang kita cari contoh yang lain yuk. Yuk. Teman-teman, pengertian globalisasi udah ada 2 paket nih. Untuk nomor 3, kita mau ambil contoh permasalahan apa? Benar-benar kosong dulu ya betul. Kayaknya kalau misal kita ambil permasalahan ekonomi bagus deh. Boleh, tapi apa ya? Gimana kalau kita ngambil contoh tentang maraknya pembelian barang-barang ilegal? Boleh tuh, kebetulan aku baru saja menemukan berita tentang pembelian barang ilegal. Ini nanti buat contoh permasalahan globalisasi di bidang ekonomi. Wah boleh tuh, tapi kita juga cari permasalahan lain juga. Teman-teman, ada 3 pembahasan nih. Iya, kita mau ambil contoh permasalahan apa? Kalau kita ambil permasalahan maraknya berita hoax sama ujaran kebencian gimana? Iya, itu bisa buat contoh permasalahan di bidang iptek loh. Aku mau cari pengertian globalisasi dan penyebab globalisasi ya. Oke. Teman-teman, aku ada nemu nih contoh globalisasi di bidang komunikasi. Apa yuk? Jadi kemudahan komunikasi itu menjadikan manusia lebih individualis. Bisa tuh bisa jadi contoh. Ya, aku juga udah nemu nih pembahasan nomor 2. Yuk sambil kita susun saja. Iya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, sekarang kalian memilih 1 perwakilan dari anggota kalian untuk berkeliling menjelaskan hasil diskusi kalian yang sudah ditulis dalam scrapbook ke kelompok lain. Nanti tugasnya untuk anggota kelompok yang tinggal adalah mencari solusi dari permasalahan yang sudah dijelaskan oleh kelompok lain. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Bu, baik. Ya, yuk. Solusinya juga ditulis, Bu. Solusinya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Nanti disampaikan setelah semua kelompok selesai berkunjung. Mengerti? Ya. Ibu akan menghitung kalian 1 sampai 3. Dalam kehitungan 3 nanti dimulai ya. Ibu beri waktu 2 menit untuk berkunjung. Apabila sudah selesai, Ibu akan bilang berpindah. Maka perwakilan tersebut akan berpindah ke kelompok lain. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, Ibu akan menghitung 1, 2, 3, mulai. Jadi teman-teman, aku dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi analisis spektrum ini. Nah, yang pertama itu ada pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran
pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan dan lainnya. Nah, yang kedua kemudian ada faktor pendorong globalisasi. Jadi itu ada satu, kemajuan ilmu dan teknologi, dua, terbukanya pandangan perdagangan bebas. Nah, yang ketiga itu ada permasalahan globalisasi. Nah, dalam bidang kebudayaan ada penggunaan bahasa Indonesia yang semakin luntur karena adanya bahasa asing yang masuk di Indonesia. Kemudian di bidang transportasi itu munculnya ojek online yang akan memudahkan segala pekerjaan manusia. Terus yang ketiga itu bidang ekonomi, itu adanya pembelian barang-barang ilegal baik nasional maupun internasional. Yang keempat itu bidang iptek. Nah, ini perkembangan teknologi yang semakin canggih akan menyebabkan berita hoax dan ujaran kebencian itu di media sosial. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu scrapbook. Nah, ini tampilan dari scrapbook kami kelompok 1. Dan yang selanjutnya yaitu ada pengertian globalisasi. Nah, jadi menurut kelompok kami, kelompok 1, globalisasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata global atau universal, yang artinya luas, dan vision yang artinya proses. Jadi, globalisasi itu merupakan sebuah proses yang tidak memiliki batasan, baik itu wilayah ataupun secara pemikiran. Dan yang selanjutnya yaitu ada faktor terjadinya globalisasi. Nah, kami mengambil faktor pendorong yang bisa menyebabkan adanya globalisasi. Itu terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada kemajuan iptek, kemajuan transportasi, sistem ekonomi yang terbuka, adanya perdagangan bebas, kemudian ada kemudahan dalam migrasi, dan yang terakhir ada kerjasama antar negara. Dan terakhir yaitu ada permasalahan globalisasi di berbagai bidang. Kelompok kami mengambil 3 bidang yang ada contoh-contoh dari permasalahannya. Yang pertama yaitu ada di bidang budaya. Nah, contoh permasalahannya yaitu penggunaan bahasa asing di masyarakat Indonesia. Nah, penggunaan bahasa asing ini dapat menggeser penggunaan bahasa Indonesia sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu di bidang ekonomi, yaitu masyarakat menjadi konsumtif. Nah, masyarakat yang konsumtif itu biasanya masyarakat itu banyak membeli barang-barang atau produk-produk dari luar negeri. Nah, sehingga masyarakat sendiri tidak mengambil atau membeli produk yang ada di dalam negeri. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu bidang iptek. Nah, di bidang iptek ini adanya hacker yang dapat meretas media sosial. Nah, begitu. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Saya ingin bertanya, apakah permasalahan globalisasi hanya terdapat pada 3 bidang tersebut atau ada permasalahan globalisasi di bidang lainnya? Baik, menurut saya, menurut kami, permasalahan globalisasi itu tidak hanya dalam bidang yang 3 ini, tapi ada permasalahan di bidang transportasi ataupun di bidang pendidikan. Ada yang mau tanya lagi? Hasil diskusi scrapbook kami. Ini halaman judulnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian globalisasi. Menurut kelompok kami, pengertian globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Selanjutnya adalah permasalahan globalisasi di berbagai bidang. Yang pertama, bidang iptek, yaitu perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Yang kedua, bidang ekonomi, pembelian barang-barang ilegal baik internasional maupun internasional. Yang ketiga, bidang budaya, penggunaan bahasa Indonesia semakin luntur dan banyak bahasa asing yang digunakan di Indonesia. Yang keempat, yaitu bidang transportasi, yaitu munculnya ojek online yang membuat manusia semakin malas. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan?
Sudah kembali ke kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baik. Tadi kalian sudah membaca hasil diskusi dari kelompok lain. Sekarang waktunya kalian untuk menyampaikan solusi dari permasalahan globalisasi di kelompok lain. Cukup satu solusi saja yang disampaikan. Silakan, siapa yang mau memulai terlebih dahulu? Kelompok 3, Bu. Ya, silakan kelompok 3. Kelompok kami ingin memberi solusi untuk contoh permasalahan dari kelompok 4 tentang iptek. Solusinya yaitu kita harus hati-hati dalam menggunakan internet karena sekarang ini dalam menggunakan internet sudah sangat mudah, Bu. Ya, bagus sekali solusi yang diberikan kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, memang benar pada saat ini sudah ada subdit cybercrime, yaitu kejahatan-kejahatan di internet sudah dapat dengan mudah untuk dideteksi. Kemudian kelompok mana lagi yang ingin menyampaikan? Kami, Bu. Ya, silakan. Jadi kelompok 1 ingin memberi solusi dari permasalahan globalisasi kelompok 2. Jadi kelompok 2 tadi kan membahas mengenai globalisasi di bidang transportasi. Jadi walaupun ada ojek online, kita sebaiknya mandiri dan tidak mengandalkan ojek online itu sendiri, Bu. Ya, bagus sekali yang disampaikan kelompok 1. Beri tepuk tangan. Ya, memang benar sekarang dengan adanya ojek online membuat kita malas untuk kemana-mana, apalagi untuk membeli makanan karena sudah ada GoFood atau GrabFood. Ya, selanjutnya kelompok mana lagi? Kami, Bu. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan solusi kepada kelompok 3 yang telah kami diskusikan. Nah, dari kami bahwa kita harus membeli barang-barang dari dalam negeri. Hal itu membuktikan bahwa kita cinta Indonesia. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Ya, memang dengan adanya pembelian produk dalam negeri, kita juga harus selektif dalam memilih produk-produk yang kita beli. Apalagi ditambah dengan peran pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan agar kita lebih mencintai lagi produk dalam negeri. Selanjutnya kelompok terakhir. Bu, dari kelompok kami. Ya, silakan. Jadi dari kelompok kami merumuskan solusi dari kelompok 1 yaitu tentang budaya. Kami memberikan solusi sebaiknya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia dan membatasi penggunaan bahasa asing. Ya, bagus sekali yang disampaikan kelompoknya Sofi. Beri tepuk tangan. Ya, kita sebagai warga Indonesia sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, apalagi ditambah dengan penggunaan bahasa-bahasa daerah agar kita juga tetap ikut melestarikan budaya-budaya dari Indonesia itu sendiri. Baik anak-anak, semuanya sudah menyampaikan solusi dari kelompok masing-masing. Sekarang kita akan kembali ke tempat duduk kalian seperti semula. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari materi globalisasi. Kira-kira ada yang ingin menyimpulkan materi globalisasi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Nurul, silakan. Menurut saya, kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini adalah globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara semakin terkait. Globalisasi juga mengubah dunia menjadi satu kesatuan. Keterkaitan antar negara tersebut dapat dilihat dari bidang transportasi, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Nurul. Jadi globalisasi juga dipicu dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dengan adanya teknologi tersebut, banyak informasi yang masuk dalam kehidupan kita. Nah, informasi-informasi tersebut sebaiknya kita juga dapat menyaring dengan bijak agar kita tidak terjerumus dalam dampak negatif dari globalisasi. Paham anak-anak? Paham, Bu. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi globalisasi, Ibu akan membagikan kartu yang berisi soal. Jadi kalian nanti menuliskan jawaban kalian di soal ini. Ada pertanyaan? Bu, untuk pekerjaannya berapa menit? Untuk pekerjaannya Ibu beri waktu 5 menit. Sekarang Ibu akan bagikan, silakan dikerjakan.
Nah, materi globalisasi kita selesai pada hari ini. Jangan lupa pelajari materi selanjutnya, yaitu tentang kebijakan ekonomi. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, sudah selesai. Silakan ketua kelas memimpin doa. Tetap syukuran. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih